Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Sistem Keagamaan, yang saya dasarkan pada ayat-ayat atau perikop dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa dan mohon berkat, mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membuka halaman-halaman kitab suci. Biarlah Roh Kudus membuat kami mengerti, memahami kebenaran Tuhan, dan sanggupkan kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan melihat sebuah perenungan dari perjalanan pelayanan Nabi Yeremia. Saudaraku, bila mana kita hidup mengikuti sebuah agama, tentu di dalamnya ada sistem keagamaan yang muncul. Ketika kita datang berbakti, kita menyanyi, menaikkan pujian, kita menaikkan doa-doa dan memberikan persembahan. Dan setelah memberikan persembahan itu pun dikelola untuk membiayai pelayanan para pekerjanya, pemusiknya, para pendetanya, demikian juga kegiatan-kegiatan sosial dan penginjilan. Dan itu telah menjadi sebuah sistem dalam kehidupan gereja. Saudaraku, mungkin di agama-agama yang lain kita menemukan hal yang sama. Ya, kegiatan berbakti, beribadah, membawa persembahan, membawa kurban, dan kemudian mengadakan sebuah ziarah dengan biaya yang tidak sedikit, dan pengelolaan keuangan itu menjadi sebuah sistem. Dan saya ingin tunjukkan cerita sistem keagamaan yang kita temukan dalam kehidupan orang Israel terkait dengan sistem yang sangat mendalam, yaitu adanya bait suci yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Khotbah Yeremia di dalam Yeremia pasal 7 dikatakan demikian. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Saudaraku, memasuki ayat yang kelima, keenam, saudara-saudara, kita memiliki sistem keagamaan di tempat ibadah kita dan di tempat kita menjadi satu bagian dalam denominasi keagamaan atau gereja. Dan di dalam kehidupan keagamaan orang Israel, bait suci memegang peranan penting. Bait suci sudah diberikan oleh Tuhan, rancangannya, demikian juga sistem tata caranya sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa, dan kemudian setelah sistem keagamaan di Ka'bah itu
dilaksanakan, didirikan pada zaman Israel kuno, kemudian diteruskan oleh para nabi dan para pemimpin selanjutnya. Dan sistem keagamaan di Bait Suci sudah sangat mendalam dalam kehidupan rohani orang-orang Israel. Sehingga rasanya tidak mungkin dipisahkan antara kehidupan mereka secara rohani dan kegiatan sosial lainnya. Semuanya sangat terkait. Dan itu sebabnya segala sesuatu yang dibicarakan baik dalam kehidupan kerohanian, demikian juga dalam kegiatan sehari-hari, semuanya terkait ke dalam peribadatan atau tata cara sistem Bait Suci. Maka saudaraku sekalian, kita menemukan sebuah cerita misalnya pada zaman Yesus, setelah ratusan tahun tentunya ini dari zaman Yeremia, kita menemukan bahwa murid-murid Yesus pun sangat terpengaruh ketika Yesus mengatakan, lihat bait suci yang kamu lihat itu dalam Matius pasal 24, itu satu saat nanti di akhir zaman akan rubuh. Ya, perkataan itu persisnya dikatakan tidak ada batu yang akan tertumbuk di batu yang lainnya. Dan mereka berpikir, ini apa yang terjadi? Artinya ketika tidak ada batu yang tertumpuk dengan batu yang lainnya, di mana bait suci itu tidak ada, bait suci itu rubuh. Kalau bait suci itu rubuh, maka rubuhlah pondasi dunia ini, artinya kiamat. Saudaraku sekalian, begitulah cara berpikir orang Israel bila mana bait suci ini, pelayanan bait suci, sistem keagamaan ini hilang atau rubuh, maka sesungguhnya itu sudah kiamat. Bayangkan dalamnya berpikir orang Yahudi seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus. Maka saudaraku sekalian, sesungguhnya apa yang terjadi dengan kehidupan keagamaan kita sekarang, apa yang terjadi dengan kehidupan keagamaan di setiap denominasi gereja, di setiap agama-agama lainnya, seringkali sistem keagamaan sudah sangat mendewa. Artinya sebagai sesuatu yang didewakan, bukan Tuhan yang dirajakan. Apa yang saya maksudkan? Mari kita lihat cerita atau khotbah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini kepada bangsa Israel. Mereka percaya kepada dusta, yaitu mempercayakan diri kepada bait suci. Yang kalau bait suci ini ada dan tetap ada, segala sesuatu yang terjadi di luar sana, yang menjadi persoalan dunia, semuanya akan bisa diselesaikan di bait suci. Jadi betapa jahatnya pun dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, di mana kita dalam kehidupan sosial mungkin sejahat apapun, tetap bisa diselesaikan di mana? Di bait suci. Karena di bait suci semua dosa akan diampuni. Tinggal bawa kurban. Itulah sistem, saudaraku sekalian. Mengerikan sesungguhnya. Coba kita lihat ayat yang kelima tadi. Melainkan sesungguhnya jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jikalau kau mau sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Artinya, saudaraku, Tuhan akan berada bersama dengan orang Israel, berada di bait suci itu, di rumah Tuhan, jikalau mereka mau dengan sungguh-sungguh memperbaiki tingkah laku, memperbaiki tabiat mereka, memperbaiki kehidupan sosial mereka juga. Ya, kalau tidak, sesungguhnya sia-sia itu bait suci, hanya untuk memperpanjang kehidupan dalam dosa. Sungguh sebuah sistem yang tadinya tentu untuk menolong bangsa Israel untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, yang maha pemurah, yang maha pengasih, di mana dosa, semua persoalan, dosa-dosa manusia diselesaikan di bait suci. Namun kini menjadi malapetaka. Sehingga saudaraku sekalian, mengapa Yesus datang ratusan tahun setelah ini? Yesus datang dan salah satu misinya datang ke bait suci dan mengobrak-abrik. Ya, saya diberi tanda kutip dan obrak-abrik.
Karena Yesus tidak menginginkan bait suci menjadi satu lahan bisnis. Tidak mau menginginkan sistem agama ini menjadi satu lahan yang empuk, lahan yang basah untuk mencari uang. Saudaraku, sistem keagamaan dan kehidupan rohani, kehidupan peribadatan jangan sampai menjadi satu sistem mencari uang. Dan ini yang terjadi. Para imam dan para pemimpin memperoleh banyak harta, memperoleh banyak kekayaan melalui sistem keagamaan ini. Tetapi orang-orang Israel sendiri, orang banyak, semuanya menjadi sangat susah, menjadi sangat menderita oleh karena ada sistem keagamaan yang terjadi di bait suci ini. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak berfaedah. Dikatakan percaya kepada dusta apa? Mengatakan ini ada bait Tuhan. Ini ada bait Tuhan, tenang saja, semua selesai. Ya. Ayat 9. Masakan kamu mencuri? Masakan kamu membunuh, masakan kamu berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang, berdiri di hadapanku di rumah yang di atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Jadi saudaraku, setelah melakukan segala perkara yang jahat di luar dan melanggar hukum Tuhan, kemudian datang ke bait suci dan mengatakan kita sudah diselamatkan. Ngeri sekali saudaraku sekalian. Sehingga amaran atau teguran khotbah daripada Nabi Yeremia dikatakan, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang di atasnya namaku diserukan ini? Ayat 11. Ya. Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Apa artinya melihat semuanya? Melihat kejahatan yang begitu nyata berada di lingkaran bait suci ini. Itu sebabnya saudaraku sekalian, kita melihat ratusan tahun sesudah ini, Yesus datang menyerukan hal yang sama. Kamu sudah menjadikan rumah doa ini menjadi sarang penyamun. Wow. Apa artinya sarang penyamun? Apakah sarang penyamun di sarangnya atau di markasnya penyamun para penjahat ini? Mereka sedang menunjukkan kejahatan menyamun atau membongkar rumah orang? Tentu tidak, ya. Mereka tidak sedang merampok, tidak juga, ya. Mereka tidak sedang berbuat jahat kepada orang lain. Justru mereka sedang bersenang-senang para penyamun ini di sarangnya. Artinya, saudaraku sekalian, kalau rumah Tuhan, rumah doa dijadikan sarang penyamun, kita orang-orang Kristen yang berada dalam kehidupan yang nyaman di gereja, seolah-olah kita sedang menunjukkan atau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel ini di luar sana, di tempat bisnis di mana kita bekerja boleh melakukannya dengan segala sesuatu yang melanggar hukum Tuhan, tapi datang ke gereja seolah-olah kita sudah selesai. Padahal Tuhan menginginkan dalam kehidupan sosial kita tetap menunjukkan seorang yang menuruti hukum Tuhan. Tetap menunjukkan tabiat yang berkenan kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, 12. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Shilo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Saudaraku sekalian, Tuhan menunjukkan bahwa apa yang telah terjadi di Shilo, artinya ini satu tempat peribadatan yang lain yang meniru, ya, bait suci di Yerusalem, sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kalau kamu juga melakukan hal yang sama, kata Tuhan melalui Nabi Yeremia, kamu pun akan mengalami hal yang sama. Ya, Tuhan akan menghancurkan sistem ibadah yang keliru ini. Ayat 14 dikatakan, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, diandalkan untuk menyelesaikan segala perkara itu, ya.
dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Sama akan diluluh lantakan. Seperti yang Yesus juga katakan, tidak ada satu batu pun tertumpuk di batu yang lainnya, akan diratakan dengan tanah, termasuk bait suci itu, karena tidak berguna untuk memperbaiki kelakuan, untuk membawa orang kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, bila mana kehidupan keagamaan atau sistem keagamaan di tempat di mana kita beribadah sudah menjadi satu sistem yang mungkin sudah cukup mapan, tetapi tidak membawa orang untuk memperbaiki kelakuannya, untuk memperbaiki tabiatnya. Ini menjadi persoalan yang sangat sulit untuk diperbaiki, sehingga sangat mungkin Tuhan akan meluluh lantakan, membiarkan pada akhirnya kehidupan sistem keagamaan ini dihancurkan oleh orang lain. Karena Tuhan bisa menggunakan dunia luar, bisa menggunakan bangsa yang lain yang menyembah berhala, bahkan dimintanya Asyur dan Babylon untuk menghancurkan Yerusalem. Bukan mereka lebih benar, mereka bahkan orang kafir yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa Israel. Demikian juga saudaraku sekalian, bukan berarti ada orang lain yang mungkin lebih benar, tetapi bisa jadi ada orang yang dipakai, atau bangsa yang lain, suku yang lain, atau keagamaan yang lain yang juga dipakai orang, dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan untuk membuat kita menyadari akan kesalahan sistem keagamaan. Mengapa saudaraku sekalian? Dalam kehidupan orang Kristen pun mirip dengan orang Israel. Seringkali kita mengandalkan dengan hanya menyebut nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, benar sekali saudaraku, di dalam nama itu ada kuasa yang sungguh ajaib. Namun nama yang berkuasa itu seharusnya terlebih dahulu membawa kuasa perubahan dalam hidup kita, yaitu perubahan dalam tabiat yang berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kalau tidak, apa yang terjadi? Kita baca sekali lagi. Kita baca ayat yang terakhir dalam perikop itu. Dikatakan, aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Saudara yang lain yang sudah kawin-mawin dengan dunia bangsa-bangsa yang lain yang menyembah berhala, pada akhirnya mereka, ya, Tuhan hancurkan karena tidak lagi mau menuruti Tuhan. Dan Yerusalem dan orang Israel yang masih memiliki bait suci yang dianggap sesuatu yang sangat sakral pun juga akan dihancurkan. Dan itu nyata sekali saudaraku sekalian. Bukankah pada tahun 70 Masehi Yerusalem dihancurkan oleh tentara Roma? Bukan berarti orang Roma jauh lebih baik, jauh lebih rohani yang dipakai oleh Tuhan, bukan. Tetapi bisa saja Tuhan menggunakan bangsa yang lain, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk menghancurkan yang disebut dengan nama Tuhan, tetapi hidupnya bukan seperti anak-anak Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya rindu bahwa kita boleh merenungkan sekali lagi pengajaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia, yang kita dapat sambungkan dengan cerita di mana Yesus memiliki pekabaran yang sama ketika Yesus, ya, mengingatkan orang Israel dan bahkan memporak-porandakan sistem keagamaan di bait suci, karena sesungguhnya Tuhan menginginkan benar-benar rumah Tuhan digunakan sebagai rumah doa bagi seluruh bangsa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengenal akan kebenaran dan jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan, karena Kau tunjukkan juga dengan kuasa yang sama dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari penghukuman akan dosa. Kuasa yang sama juga diberikan kepada kami untuk hidup benar, untuk menghidupkan kebenaran, untuk memperbaiki kehidupan kami menurut akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajar kami melalui firman Tuhan pada pagi ini. Mohon berkat untuk umat-umat Tuhan, para pendengar Radio Maestro ini yang sedang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus mereka pun dapat memperoleh kuasa Tuhan yang sama
untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Ya Bapa, berkati mereka yang dalam kekurangan. Mohon berkat untuk mereka yang dalam kesesatan. Mohon tuntunan Tuhan. Mohon berkat kekuatan kesehatan juga untuk mereka yang sedang bergumul oleh sakit penyakit. Biarlah jamahan tangan Tuhan berikan kekuatan dan kepulihan. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon berkat, kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.